Salam Eureka Math Club. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, di video kali ini kita akan lanjut lagi belajar ya tentang materi peluang. Nah, materi peluang yang kita ambil kali ini, kita ambil dari materi peluang di bangku SMP. Baik, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, agar Kak Binsar semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik buat kalian. Oke, nah untuk materi peluang, ada beberapa poin-poin penting yang harus kita pahami ya. Oke, yang pertama dia tentang pengertian, seperti itu. Nah, pengertian, apa yang dimaksud dengan peluang? Bahwa peluang itu adalah suatu kemungkinan ya, suatu kemungkinan atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian seperti itu. Oke, bisa dipahami. Nah, kita ambil contoh yang sangat sederhana, misalnya di dalam suatu perlombaan, dalam perlombaan atau dalam kontes menyanyi seperti itu diikuti oleh 10 orang siswa atau 10 orang anak seperti itu ya. Ada diikuti oleh 10 orang siswa seperti itu. Nah, jika ditanyakan ya, berapa peluang anak pertama untuk memenangkan ya perlombaan tersebut, maka karena pesertanya tadi ada 10, maka peluang anak pertama atau kontestan pertama untuk memenangkan lomba tersebut adalah 1 ya dibagi 10. Kenapa 1 dibagi 10? Karena anak pertama ada 1 dan semua pesertanya ada 10. Jadi peluang anak pertama itu adalah 1/10. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, itu dia untuk pengertiannya. Kemudian yang poin kedua, hal yang harus kita pahami yaitu tentang titik sampel dan ruang sampel. Apa yang dimaksud dengan titik sampel? Titik sampel itu adalah kejadian atau peristiwa yang diharapkan untuk terjadi. Nah, dalam kasus yang atau dalam contoh yang telah kakak sebutkan tadi, ya, yang menjadi titik sampelnya adalah seorang anak tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk ruang sampel, apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Jadi ruang sampel itu adalah kumpulan ya semua kejadian yang mungkin untuk terjadi seperti itu. Nah, dalam contoh yang kakak sebutkan tadi itu, yang menjadi ruang sampelnya adalah bahwa 10 anak itu seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian bagaimana sih cara untuk menentukan banyak ruang sampel. Cara untuk menentukan banyak ruang sampel ya, bisa kita lihat caranya dia ada atau formulanya dia ada seperti ini. Nah, kalau untuk dia koin ya, di sini kita ambil sebuah contoh koin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa permukaan koin ada berapa adik-adik? Kalian semuanya udah tahu ya, bahwa permukaan koin itu ada 2. Nah, untuk koin pertama ya, ini koin pertama, ini koin yang permukaannya berupa sisi gambar, lalu kemudian sisi yang lainnya adalah sisi yang muncul permukaannya adalah permukaan angka. Jadi ada gambar dan ada angka. Nah, jadi karena permukaan koin ada 2, maka untuk menentukan banyak ruang sampel pada koin, formulanya adalah 2/n, seperti itu. Jadi 2/n, di mana n adalah banyak koinnya. Jadi misalkan kalau kita ingin menentukan banyak ruang sampel dari satu koin, berarti 2/1, ada 2. Kemudian kalau misalkan kita ingin menentukan banyak ruang sampel dari 2 koin, maka tinggal ganti n-nya menjadi 2, yaitu 2/2, yaitu 4, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya dia dadu. Nah, seperti yang kita ketahui permukaan dadu ada 6, sehingga rumus atau formula untuk menentukan banyak ruang sampel pada dadu itu adalah 6/n, seperti itu. Jadi kalau misalkan banyak ruang sampel satu dadu, berarti 6/1. Begitu adik-adik, hasilnya adalah 6. Begitu. Nah, ini contohnya bisa kita buat di sini ya, untuk banyak ruang sampel pada satu koin. Tadi kita udah tunjukkan tadi bahwa kalau dia satu koin, permukaannya ada 2. Yang pertama kita bisa buat dia permukaan angka.
Kemudian yang kedua dia bisa permukaan gambar seperti itu ya adik-adik ya. Oke, jadi di sini ada dua, jelas ya, ada dua yaitu angka dan gambar. Kemudian kalau dia ada dua koin. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan ruang sampelnya? Nah, caranya kita buat seperti ini. Jadi kita buat dulu di kolom pertama, kita buat di sini dia tentang koin pertama. Jadi koin pertama, ketika muncul koin pertama angka, maka pada pengotosan koin kedua bisa juga muncul angka, bisa juga muncul gambar. Sehingga kita tulis ketika koin pertama angka, koin keduanya angka, berarti angka-angka. Koin pertama muncul angka, koin keduanya dia gambar, berarti angka gambar. Oke, paham? Lalu untuk kasus yang berbeda, ketika koin pertamanya muncul gambar, maka di koin keduanya bisa muncul angka dan gambar juga. Iya dong, paham ya? Jadi ini bisa kita tuliskan gambar angka, gambar-gambar, seperti itu. Jadi ruang sampel pada dua koin ada 4, di mana ya ruang sampelnya dia anggotanya, seperti itu. Jadi ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Oke, paham ya? Baik, berikutnya kita ingin menentukan bagaimana cara menentukan banyak ruang sampel pada dadu. Oke, nah berdasarkan formula yang sudah kita pelajari tadi, bahwa ruang sampel pada dadu itu banyaknya adalah 6 pangkat n, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia dadunya dia ada 1, ya, maka kita gunakan formula tadi, yaitu 6 pangkat n, yaitu 6 pangkat 1, kita dapat hasilnya 6. Nah, kalau kita jabarkan secara manual seperti itu, atau kita jabarkan satu persatu, maka untuk satu dadu, ruang sampelnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia 2 buah dadu? Oke, ruang sampel yang bisa ditimbulkan atau yang bisa dibentuk oleh 2 buah dadu, yaitu 6 pangkat n. Atau 6 pangkat 2, yaitu 36 ya. Nah, kalau kita ingin menyebutkan satu persatu, kita bisa lebih mudah membuat tabel seperti ini. Oke. Nah, di sini kita katakan dia tabel dadu pertama, di mana di sini di kolom pertama ini kita katakan dia sebagai angka pada dadu pertama. Bisa dipahami ya? Oke, jadi di sini kita tulis dia angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian untuk di sini ya di baris pertama kita tuliskan angka-angka daripada dadu yang kedua, yaitu angka 1, 2, demikian seterusnya sampai 6. Nah, ini tinggal kita pasangkan. Ketika dadu pertama 1, maka dadu keduanya 1, kita tulis 1,1. Seperti itu. Lalu berikutnya, ini kita tulis 1,2, yang artinya dadu pertamanya dia 1, dadu keduanya dia 2, 1,2. Demikian seterusnya di sini 1,6, artinya angka pada dadu pertama 1, kemudian angka pada dadu keduanya dia 6. Dan demikian seterusnya kita susun dia seperti ini, kita isi ya tabel ini, sehingga nanti jika kita hitung secara manual, maka nanti ini ada 36. Oke, jadi ada 36 seperti itu. Ini 6, ini dia 6, 36. Ya, yang merupakan ruang sampel pada pengotosan 2 buah dadu, seperti itu. Bisa dipahami? Baik. Kemudian konsep yang ketiga yang perlu kita pahami di dalam peluang ini adalah bagaimana cara kita untuk menentukan nilai peluang, seperti itu. Nah, untuk nilai peluang itu, ini dia formulanya bisa kita tuliskan bahwa peluang suatu kejadian atau peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS. Oke, itu sama dengan NA per NS, di mana NA itu adalah titik sampel. Baik, NA adalah titik sampel. Paham ya? Kemudian NS itu adalah ruang sampelnya. Oke, itu dia. Jadi peluang suatu kejadian adalah berapa banyak titik sampelnya, kita bagikan dia dengan ruang sampelnya. Kemudian konsep yang harus kita pahami di dalam peluang ini, bahwa kita harus paham nilai peluang sebuah kejadian nanti itu berada di interval 0 sampai 1. Jadi bisa peluang suatu kejadian itu 0, bisa juga 1. Ya, tapi pada umumnya dia berada di interval 0 sampai 1. Ya. Nah, untuk kejadian yang memiliki nilai peluang 0 itu adalah kejadian yang
bisa dipastikan kemungkinan terjadinya adalah nol atau tidak mungkin terjadi seperti itu. Ya, jadi kejadian yang seperti ini adalah kejadian yang bisa dikatakan adalah kejadian yang mustahil untuk terjadi seperti itu. Oke, kemudian peluang yang memiliki nilai kejadian 1 itu maksudnya adalah kejadian yang memiliki peluang pasti terjadi seperti itu. Jadi pasti terjadi. Paham ya? Baik, yang berikutnya untuk konsep keempat yang harus kita pahami dari peluang ini yaitu tentang frekuensi relatif. Nah, apa yang dimaksud dengan frekuensi relatif? Frekuensi relatif adalah suatu nilai peluang ya yang diperoleh melalui percobaan atau melalui eksperimen. Jadi kalau frekuensi relatif itu adalah nilai peluang suatu kejadian yang berdasarkan peristiwa yang sebenarnya atau berdasarkan kejadian empiris seperti itu. Nah, untuk menentukan ya nilai dari frekuensi relatif nanti, itu bisa kita gunakan formula yaitu berapa banyak kejadian A itu terjadi, itu kita bagikan dengan berapa banyak percobaannya atau total percobaan yang dialami seperti itu. Ya, mungkin di video pembelajaran berikutnya kita akan bahas ya contoh-contoh soalnya. Itu dia untuk yang keempat atau frekuensi relatif. Mudah bukan? Baik, konsep kelima yang harus kita pahami dari materi peluang ini yaitu tentang frekuensi harapan. Oke, ya jadi frekuensi harapan itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan untuk terjadi. Oke, jadi sekali lagi banyaknya kejadian yang diharapkan untuk terjadi. Nah, untuk menentukan nilai dari frekuensi harapan itu ada formulanya dia seperti ini, bahwa frekuensi harapan itu sama dengan berapa nilai peluang suatu kejadian kita kalikan dia dengan berapa kali ya percobaannya atau berapa kali kejadian atau berapa kali percobaan atau pengetosannya terjadi seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang keenam yaitu tentang peluang komplement. Oke. Nah, peluang komplement itu ya ini ada hubungannya dengan materi yang kita pernah pelajari di pelajaran kelas 7 ya tentang himpunan. Oke. Di mana komplement dari suatu kejadian A itu maksudnya adalah kejadian bukan A. Oke. Jadi peluang suatu komplement kejadian A berarti itu sama dengan peluang bukan kejadian A. Oke, jadi peluang bukan kejadian A. Nah, untuk formulanya peluang dari kejadian A ya komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A seperti itu. Jadi intinya bahwa peluang komplement itu intinya adalah peluang suatu kejadian untuk tidak terjadi. Oke, nah misalkan contohnya seperti ini. Misalkan peluang malam minggu turun hujan adalah 0,4, maka peluang malam minggu komplement atau komplement dari peluang malam minggu itu sama dengan, berarti itu sama dengan 1 dikurang 0,4 tadi, yaitu 0,6. Jadi kalau misalkan peluang malam minggu ini turun hujan adalah 0,4, berarti peluang bahwa malam minggu ini tidak turun hujan adalah 0,6. Seperti itu dia caranya. Jadi komplement itu adalah peluang dari lawan dari kejadian awal seperti itu. Sangat mudah ya. Oke, paham ya?